Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Gagi Pradini, Espar MM, sebagai dosen pengampu mata kuliah pemasaran bisnis event. Tidak terasa ya, kita sudah pertemuan ke-11, otomatis tinggal 5 kali pertemuan lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester. Dan Bapak harap kalian masih semangat ya untuk mengikuti perkuliahan saat ini. Dan juga Bapak harap semoga kalian tetap sehat walafiat, tetap semangat, tetap maju terus, pantang mundur. Oke? Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sponsorship, exhibition, seminar, dan juga conference. Dan kita juga sudah mempelajari bagaimana tujuan dari sponsor dan kegiatan yang dilakukan oleh sponsor. Dan ini semua akan berkesinambungan dengan materi pada saat ini, yaitu memasarkan pertemuan produk, jasa, dan event corporate, dan menjual sasaran perusahaan untuk materi hari ini. Intermezzo sedikit ya. Kebanyakan prinsip pemasaran event itu dan juga prinsip pemasaran event asosiasi maupun perusahaan adalah sama. Tetapi targetnya itu tidaklah sama. Yang dimaksud target itu adalah target pasar itu tidaklah sama, berbeda. Kita menjual keinginan perusahaan. Di situ ada budaya, di situ ada karyawan, di situ ada pesan-pesan yang harus kita sampaikan. Jadi, kita mulai saja pembahasan kali ini. Kita buka materinya ya. Cekidot. Baik. Baik, menjual keinginan perusahaan. Agar mampu menjual keinginan perusahaan, pertama-tama kita harus ketahui nih, atau memahami yang disebut dengan culture atau budaya atau kultur perusahaan. Menurut Webster's Unabridged Dictionary, culture adalah pola perilaku manusia yang terintegrasi, yang meliputi pikiran, perkataan, tindakan, yang tergantung pada kapasitas seseorang untuk melakukan pembelajaran dan mentransformasikan pengetahuan untuk mencapai keberhasilan. Hal ini menunjukkan keyakinan, sikap sosial, dan pandangan dari suatu suku bangsa, agama, kelompok sosial untuk kepentingan perusahaan. Definisi ini bisa dikatakan, bisa ditambahkan dengan atau perusahaan. Seperti itu. Yang kedua, karyawan-karyawan selalu dicekokin dengan idealisme. Slogan, simbol perusahaan, terusnya event dan eventnya itu agar mencerminkan si perusahaan. Seiring kali diawali dengan pidato-pidato, terusnya narasi-narasi, pemutaran film, bendera, simbol, spanduk, bahkan lagu wajib perusahaan, dan ritual lainnya itu selalu disisipin atau disisipkan. Untuk apa? Untuk mengunggah semangat dan menginternalisasikan pesan-pesan perusahaan. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan ke karyawan-karyawan itu
melalui itulah perusahaan menanamkan nilai-nilai perusahaan. Misalkan, puncak event yang diselenggarakan oleh perusahaan kosmetik Mary Kay adalah saat di mana para distributor yang berkumpul menyanyikan lagu wajib mereka, "Got the Mary Kay spirit down in my heart," dengan penuh semangat sampai orang lewat pun berhenti dan melongok melihat pertemuan itu di depan pintu. Seperti itu ya. Jadi contohnya itu. Jadi perusahaan mengadakan misalnya ulang tahun juga bisa event perusahaan internal atau event internal. Kenapa? Ya itu tadi tujuannya. Membangun budaya, membangun rasa memiliki, membangun nilai-nilai yang diharapkan ada oleh karyawan-karyawannya yang nantinya tercermin gitu. Si nilai-nilai perusahaan tercermin ke karyawannya. Selanjutnya, kultur perusahaan menghasilkan pesan-pesan baik bagi karyawannya maupun para pelanggannya. Jadi perusahaan-perusahaan maju seperti Xerox, IBM terkenal dengan tema bajunya yang rapi dan seragam untuk penjualan dan pelayanannya. Jadi kalau kita lihat nih perusahaan-perusahaan maju, jangankan perusahaan-perusahaan yang bentuknya produk yang jasa pun sekarang banyak ya yang seragamnya keren-keren gitu. Kenapa? Ya itu ujung-ujungnya adalah citra perusahaan. Walaupun generasinya sudah berubah karena masuknya karyawan generasi muda dan peraturan tentang hal itu tidak lagi seketat dulu, tetapi citra bisnis masih mengesankan kultur dan persepsi sama bagi konsumen. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan pendatang baru seperti Silicon Valley dan perusahaan-perusahaan lainnya itu generasi.com datang dengan tema baju yang lebih casual. Jadi dulunya walaupun dulunya temanya adalah tema-tema yang terlalu rapi, terlalu seragam, sekarang sudah ke arah yang casual, tetapi tetap mencerminkan serta filosofi. Jadi tercerminnya di mana? Di kerja kerasnya serta filosofi bekerja dan bermain. Jadi para karyawan didorong untuk meluangkan waktunya untuk berolahraga, mencari angin di taman-taman kantor, berpartisipasi pada hari keluarga, bahkan membawa anjing ke tempat kerja. Jadi sangat bebas sekali kalau sekarang. Banyak perusahaan-perusahaan generasi sekarang yang demikian. Pemahaman terhadap harapan-harapan perusahaan sangat penting dalam memasarkan event-eventnya. Manajemen dan para pengambil keputusan akan membantu Anda tidak hanya untuk memahami kulturnya, tapi juga alasan-alasan mengapa kulturnya ditetapkan. Demikian dan kapan atau dalam hal apa saja kultur tersebut harus muncul sebagai sikap. Mengapa Anda harus memahaminya? Ya, apakah itu untuk menarik karyawan-karyawan dengan karakter pribadi tertentu, atau untuk menarik segmen pasar tertentu? Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan yang sebaiknya diajukan kepada para pengambil keputusan perusahaan bila Anda diberi tugas untuk memahami atau memasarkan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan kepada para pemegang saham, konsumen, dan pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya. Jadi sebenarnya event-event perusahaan itu akan berkesinambungan dengan hal-hal yang tadinya ini cuma buat internal aja. Oh, ini mah acaranya cuma buat karyawan-karyawan doang. Tetapi nanti akan berpengaruh kepada segala stakeholder, segala subjek di dalam perusahaan tersebut, termasuk pemegang saham, konsumen, dan pihak lain. Ada ide dasar untuk mendirikan perusahaan ini.
Sudah berapa lama perusahaan ini berdiri? Apa saja harapan ke depan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Itu akan menjadi pertanyaan juga. Kegiatan-kegiatan apa yang lancar dan berhasil dilaksanakan dan apa yang kurang atau yang belum berhasil? Bagaimana kondisi lingkungan kerjanya? Eksekutif, perusahaan yang penampilannya casual, bisa menerima cara-cara pendekatan yang akrab, namun bila sebaliknya pendekatan yang lebih berorientasi konvensional lebih cocok. Ya itulah. Pertanyaan berikutnya, siapa saja pesaing utama perusahaan? Apa saja filosofi dan nilai-nilai perusahaan pesaing ini? Apakah beda dengan perusahaan kita? Apa harus ditonjolkan dari perusahaan kita? Apa saja membuat kita lebih jelek? Apa yang harus diperbaiki? Itu akan menjadi pertanyaan untuk perusahaan kita. Selanjutnya, siapakah pahlawan perusahaan dulu dan sekarang? Bagaimana cara menghargai mereka? Bagaimana cara agar kinerja mereka menjadi standar bagi karyawan yang akan berkumpul pada event perusahaan ini? Banyak sekali nilai-nilai yang dipertanyakan untuk membuat event ini atau event perusahaan bisa terlaksana. Karena mencangkup banyak sekali nilai-nilai yang harus disisipkan, yang harus orang-orang ketahui. Dan sebagai pakem perusahaan. Apakah perusahaan mempunyai tradisi atau ritual? Harus dilakukan untuk mengingat visi, misi, nilai-nilai perusahaan. Misalnya ada himnenya, ada slogannya, ada festival, ada kontes, ada kegiatan olahraga kah, rekreasi kah, atau aktivitas lainnya seperti melibatkan seluruh keluarga. Itu yang harus dipertimbangkan dalam memasarkan dan membuat event perusahaan. Apalagi sebagai pertanyaan, apakah terdapat perubahan dalam visi misi, nilai-nilai perusahaan yang ingin diperkenalkan? Dan yang lebih penting adalah yang sudah harus dipergunakan dalam strategi pemasaran event. Itu juga harus sebagai pertanyaan. Apakah terdapat kebijakan dan prosedur formal yang harus diikuti untuk mengembangkan perilaku yang diinginkan di perusahaan? Standar internal kah? Seperti sistem kepangkatan karyawan, sistem hubungan kerja dan komunikasi, sistem koordinasi dan partisipasi karyawan perlu diketahui untuk menunjang pemahaman terhadap profil dan harapan perusahaan. Jadi banyak sekali pertimbangan untuk memasarkan dan juga untuk membuat suatu event perusahaan. Oke. Kalau begitu, contohnya kita akan mengadakan suatu event perusahaan, yaitu ulang tahun misalnya. Itu banyak sekali yang menjadi pertanyaan yang harus kita isi. Nilai-nilai apa yang terkandung? Adakah ritual khususnya? Kalau kita sebagai I.O. yang belum pernah pegang itu perusahaan, pasti akan susah. Karena nantinya perusahaan akan banyak bayar request-nya apa. Tapi seperjalanan waktu kalau sudah menjadi klien, otomatis kita sebagai I.O. juga mulai bisa. Jadi bisa karena biasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang memasarkan program pemberian insentif. Program insentif dirancang untuk memberi penghargaan terhadap kinerja yang baik, yang bagus, itu si karyawannya, yang istimewa, yang dicapai oleh karyawan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan pada periode tertentu. Penghargaan ini juga diberikan untuk loyalitas terhadap perusahaan, ide dan konsep baru maupun strategi efisiensi biaya. Nah, bila karyawan itu berprestasi, otomatis akan dapat ini nih, yang disebut dengan insentif. Tidak sama dengan event-event perusahaan lainnya,
program pemberian insentif harus dipasarkan sejak awal. Jadi karyawan harus tahu nih, oh iya nanti kalau misalnya kamu berhasil goals-nya ini, kamu akan dapat ini, gitu. Diinformasikan standar keberhasilan kinerja yang dituntut untuk memenangkan perjalanan misalnya wisata ke tempat misalnya Maldives, buat tempat yang indah dan sebagainya. Biasanya dengan keluarga atau pasangan atau rekan. Atau hadiah istimewa maupun bonus lainnya seperti misalnya dapat mobil atau paket umroh atau bonus uang kayak gitu. Promosi harus dimulai sejak perusahaan menetapkan sasaran penghargaan bagi yang mencapai kinerja. Tentu ditetapkannya itu akan membuat motivasi karyawan bisa meningkat. Promosi ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengingatkan, memotivasi karyawan standar dan jangka waktu pencapaian kinerja agar dapat memenangkan hadiah berwisata ke Prancis misalnya, atau memenangkan predikat karyawan berprestasi dengan bonus-bonus yang istimewa. Nah, itu dia perjalanan insentif ya. Bisa berbentuk paket, bisa berbentuk uang, bisa berbentuk benda lain ya. Ingat, poinnya adalah apabila karyawan itu berprestasi dan mencapai goals tertentu. Biasanya yang termasuk di dalam program insentif ini adalah semua pengeluaran selama wisata, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi semuanya all in. Dan bagi perusahaan ini merupakan strategi yang bisa diandalkan untuk mendorong tercapai sasaran dan target perusahaan. Program ini bisa dibedakan dari event perusahaan lainnya agar suasana lebih menggembirakan, bukan suasana pekerjaan yang menekan. Jadi ya buat happy-happy aja. Walaupun demikian, beberapa hal sehubungan dengan penetapan standar dan penghargaan seringkali diperkenalkan dan dibahas pada workshop atau rapat besar perusahaan yang kemudian diikuti dengan iklan internal dan pengumuman-pengumuman lainnya. Jadi, tidak seperti event perusahaan lainnya, program ini merupakan program wajib bagi setiap karyawan. Biasanya waktu juga sangat singkat. Beberapa perusahaan akan tetap menyertakan sesi bisnis di dalam hadiah. Jadi walaupun paket tur ada sesi bisnisnya juga. Terutama untuk memperkenalkan inovasi baru atau produk baru dan untuk memperkuat kultur perusahaan serta meningkatkan loyalitas karyawan. Misalnya program insentif bagi karyawan dengan cara melakukan perjalanan kapal pesiar dengan kapal laut. Kelompok karyawan ini merupakan audiens tertentu bagi manajemen. Jadi sehingga pada saat memasarkan program insentif tersebut, pasti bahwa Anda benar-benar memahami tujuan manajemen. Buat apa sih gue dapat insentif ini? Sehingga promosi event ini lebih terarah dan diprioritaskan. Ingat ya, selalu tujuan utama memasarkan program insentif, walau sederhana seperti yang diuraikan, terdapat beberapa hal yang penting harus diperhatikan. Yang pertama adalah program insentif dipergunakan untuk memberikan motivasi kepada karyawan biar semangat kerjanya. Yang kedua, jelas secara sistematis penghargaan dan kapan serta dalam acara apa diberikan hadiahnya. Jadi sudah ada rules-nya. Kapan, terus target apa yang tercapai, pada acara apa gue dapat. Gitu. Misalnya rapat tahunan. Ntar diumumin di sana. Selanjutnya, beri gambaran tentang nilai hadiah atau perjalanan wisata yang diberikan bila kita lelangan dengan mata uang. Jadi kalau misalnya kita ubah jadi mata uang, diekuivalenkan, dapat mata uang itu berapa rupiah. Misalnya perjalanan wisata ke Perancis senilai 20 juta rupiah, seperti itu. Jelaskan bagaimana standar kinerja untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Tentukan jangka waktu dan jadwalnya.
Ingat selalu kepada karyawan, ingatkan nih, hadiah diberikan untuk apa? Perusahaan memberikan penghargaan apa? Pekerjaan yang dilaksanakan secara baik, dan ini diharapkan dapat meningkatkan loyalitas dari karyawan. Seperti itu ya. Jadi perjalanan insentif itu intinya bagi karyawan yang berprestasi, terus mendapatkan hadiah jalan-jalan, tetapi sudah dikabarkan dulu rules-nya sebelumnya. Lo dapat hadiah ini, apabila sudah achieve ini, kapan, dan diumumkannya berapa, dan juga lupa dengan nilai ekuivalen rupiahnya atau dolarnya berapa. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan ke-11 ini Bapak rasa sudah cukup. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan ke-12 tentang jenis-jenis rapat perusahaan lainnya. Seperti biasa, apabila masih ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan langsung WA ke Bapak atau di WA grup maupun forum LMS. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.